Di kedalaman rawa gambut yang gelap gulita, atau di balik jeram sungai Papua yang belum terjamah, tersimpan sebuah rahasia besar yang membuat para kolektor di Tokyo, Berlin, hingga New York rela merogoh kocek hingga ratusan juta rupiah. Tahukah kalian bahwa ikan yang dulunya hanya dianggap sebagai lauk pauk sederhana di meja makan desa-desa terpencil kita, kini telah bertransformasi menjadi simbol kemewahan dan prestise di galeri-galeri ikan hias internasional. Simak perjalanan ini hingga detik terakhir, karena kita akan mengungkap mengapa harta karun asli Nusantara ini lebih dihargai oleh dunia luar dibandingkan oleh bangsanya sendiri, dan bagaimana satu ekor ikan bisa memiliki nilai yang setara dengan sebuah mobil mewah. Indonesia bukanlah sekadar gugusan pulau, melainkan sebuah kanvas raksasa tempat alam melukiskan mahakarya hidupnya yang paling spektakuler. Sebagai seorang yang menghabiskan waktu bertahun-tahun menatap jernihnya air di dalam akuarium, saya seringkali merenung. Seringkali kita mencari keindahan hingga ke ujung dunia, padahal di bawah permukaan air sungai-sungai kita sendiri terdapat permata yang bernapas. Mari kita mulai pengembaraan ini dari jantung Pulau Kalimantan, rumah bagi sang kaisar air hitam, Channa Marulioides. Dahulu, penduduk lokal hanya melihat ikan ini sebagai ikan konsumsi biasa yang bersembunyi di balik akar-akar pohon tua. Namun bagi mata seorang kolektor dunia, Marulioides adalah sebuah puisi visual. Bayangkan sebuah makhluk predator dengan tatapan mata merah yang tajam, memiliki pola sisik yang menyerupai bunga-bunga gelap yang mekar di atas dasar tubuh berwarna kuning keemasan. Di luar negeri, mereka menyebutnya Emperor Snakehead. Ikan ini bukan sekadar peliharaan, dia adalah sebuah investasi kesabaran. Menariknya, kecantikan ikan ini tidak muncul secara instan. Dia membutuhkan sentuhan tangan sang perawat, pengaturan cahaya yang tepat, dan kualitas air yang menyerupai habitat aslinya, agar bunga-bunga di tubuhnya muncul dengan sempurna. Memelihara Marulioides ibarat sedang melukis di atas kanvas yang hidup. Setiap perubahan warna dan pola adalah hasil dari dedikasi sang pemilik. Inilah yang membuatnya menjadi buruan para sultan akuatik di mancanegara. Bergeser sedikit ke arah barat, kita akan menemukan legenda hidup yang tak lekang oleh waktu. Sclerophages formosus, atau yang lebih dikenal sebagai Arowana super red. Berasal dari aliran sungai di Kalimantan Barat, ikan ini dianggap sebagai reinkarnasi naga di dunia nyata. Bagi masyarakat Tionghoa dan kolektor di Asia Timur, Arowana super red bukan sekedar ikan hias, melainkan simbol kemakmuran, keberuntungan, dan perlindungan. Tekstur sisiknya yang lebar dan keras seperti baju zirah kuno, dengan warna merah membara yang semakin pekat seiring bertambahnya usia, menciptakan aura kemegahan yang tak tertandingi. Setiap gerakannya di dalam air sangat anggun, seolah-olah ia sadar akan statusnya sebagai raja di perairan tawar. Di pasar internasional, seekor arowana dengan anatomi sempurna dan warna yang solid bisa terjual dengan harga yang tidak masuk akal bagi orang awam. Namun bagi para penghobi sejati, itu adalah harga yang pantas untuk sebuah warisan alam yang sudah ada sejak zaman purba. Kalau kamu menyukai topik tentang keajaiban ikan hias dan seni aquascape seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kita bisa terus menjelajahi keindahan perairan bersama-sama. Sekarang, mari kita terbang jauh ke timur, menuju tanah Papua yang eksotis. Di sana, di antara celah-celah bebatuan dan tumbuhan air di danau-danau purba, seperti Danau Sentani atau Danau Ayamaru, hiduplah sekawanan pelangi yang berenang. Ikan rainbow atau Melanotainia adalah bukti bahwa Tuhan tidak pelit dalam memberikan warna bagi alam Indonesia. Ikan ini memiliki sisik yang bersifat iridescens, yang berarti warnanya akan berubah-ubah tergantung dari sudut mana cahaya mengenainya. Dalam satu tubuh kecil, kamu bisa melihat gradasi warna biru elektrik, kuning neon, hingga merah jingga yang berkilauan. Di Eropa, ikan rainbow asal Papua ini adalah primadona di akuarium-akuarium bertema komunitas karena sifatnya yang damai namun penampilannya sangat mencolok. Sayangnya, banyak dari spesies ini yang statusnya terancam punah di alam liar karena kerusakan habitat. Sementara di luar negeri, mereka dikembangbiakan dengan sangat teliti sebagai komoditas mewah. Tidak hanya ikan berukuran besar atau berwarna mencolok, Indonesia juga memiliki permata tersembunyi dalam ukuran mikro.
Pernahkah kalian mendengar tentang beta canoides atau beta macrostoma asli Kalimantan? Jangan bayangkan ikan cupang aduan yang ada di pasar-pasar tradisional. Ini adalah cupang alam, ikan yang memiliki perilaku sangat unik yang disebut mouth brooder, di mana sang jantan akan mengerami telur di dalam mulutnya untuk melindungi keturunannya. Warna merah bata yang pekat dengan tepian sirip berwarna putih bersih membuat mereka tampak sangat elegan dalam akuarium yang dipenuhi tanaman air atau aquascape. Kolektor di Jepang sangat memuja ikan ini karena sifatnya yang eksklusif dan sulit ditemukan. Mereka adalah representasi dari sisi liar dan murni dari hutan hujan tropis kita. Melihat fenomena ini, muncul sebuah ironi yang mendalam. Kita memiliki kekayaan yang begitu luar biasa, namun seringkali kita baru menyadarinya setelah bangsa lain mengakuinya. Ikan-ikan lokal kita telah menempuh perjalanan ribuan mil, melintasi samudera untuk menghuni akuarium-akuarium mewah di gedung pencakar langit di seluruh dunia. Mereka menjadi duta keindahan alam Indonesia di mata internasional. Namun, pertanyaannya adalah, sampai kapan kita hanya menjadi penonton di rumah sendiri? Sebagai pecinta aquascape, saya melihat ikan-ikan ini bukan sekadar objek dekorasi. Mereka adalah bagian dari ekosistem yang rapuh. Setiap kali kita memelihara ikan lokal, kita sebenarnya sedang memegang potongan kecil dari sejarah alam Nusantara. Memahami karakter mereka, mereplikasi habitat aslinya dalam sebuah tank, dan memastikan mereka berkembang biak adalah bentuk penghormatan tertinggi kita terhadap alam. Kolektor dunia mengejar ikan-ikan ini karena keunikan dan kelangkaannya. Kita, sebagai pemilik rumah, seharusnya memiliki kebanggaan yang lebih besar untuk menjaga dan melestarikan mereka. Keindahan yang kita bahas hari ini hanyalah segelintir dari ribuan spesies yang mungkin belum teridentifikasi di luasnya perairan Indonesia. Setiap sungai, setiap rawa, dan setiap danau memiliki ceritanya masing-masing. Menelusuri jejak ikan lokal yang kini menjadi buruan dunia, menyadarkan kita bahwa Indonesia adalah gudang harta karun yang tak ternilai harganya. Namun, kebanggaan saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kesadaran untuk menjaga lingkungan mereka di alam liar, agar anak cucu kita masih bisa melihat naga air hitam atau pelangi hidup ini secara langsung, bukan hanya melalui layar kaca atau foto di buku sejarah. Setelah mendengar kisah tentang ikan-ikan eksotis kita yang mendunia ini, ikan manakah yang paling ingin kamu miliki di dalam akuarium pribadimu? Apakah sang predator karismatik Chanamaru atau sang legenda keberuntungan Arowana Super Red? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Mari kita berdiskusi tentang keindahan yang sering terlupakan ini. Terima kasih telah meluangkan waktu sejenak untuk berhenti dari hiruk-pikuk dunia dan menyelami ketenangan bersama saya. Semoga apresiasi kita terhadap kekayaan perairan Nusantara terus tumbuh, sedalam dan sejernih air yang menghidupi mereka. Sampai jumpa di penjelajahan estetika berikutnya, di mana setiap tetes air bercerita tentang keajaiban yang tak terbatas.